Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ADIS akan mempresentasikan tentang tugas analisa perancangan sistem informasi yang beranggotakan yang pertama Aristianuni, yang kedua Vanirea Velawati, yang ketiga saya sendiri Febrizal Ariandi, yang terakhir yaitu William Wijaya Kusuma. Nah, untuk latar belakangnya yaitu sering dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang dari hari ke hari. Kemajuan teknologi terus berkembang. Salah satunya adalah komputer. Ya, komputer merupakan sarana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Komputer bukan lagi jadi barang yang aneh. Komputer begitu penting terutama sebagai penunjang segala kegiatan seperti belajar mengajar, kantor, bisnis, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan komputer, seseorang dapat memudahkan dalam pekerjaan. Manfaat dari komputer antara lain yaitu yang pertama, efisien waktu. Jadi waktu kita sangat hemat gitu. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, menghemat tenaga. Dan yang keempat yaitu kecermatan dalam menghitung. Peran yang diberikan dari teknologi informasi komunikasi adalah mendapatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti informasi tentang pengajuan pembuatan kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran. Bahkan, kegiatan komunikasi yang dulu dianggap hal yang sulit sekarang diformulasikan dengan peralatan yang lebih canggih dan mudah dalam menggunakannya tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu. Orang bisa mengirimkan dan menerima bekas melalui email yang dikirim dari perangkat tersebut seperti komputer, laptop, notebook, PDA, atau tab. Orang kini tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga. Begitu juga dengan berbagai kebutuhan lain. Orang dapat memenuhi kebutuhan seperti belanja, membayar tagihan rekening listrik, tagihan telepon, transfer uang, dan seterusnya. Hanya melalui perangkat seperti laptop, telepon genggam, tablet, dan iPad. Nah, untuk pokok permasalahannya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pengajuan pembuatan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis web. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Deskripsi produk yang dikembangkan berupa sistem informasi berbasis web yang dapat diterapkan di komputer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan pengembangan sistem informasi pengajuan kartu keluarga berbasis web yaitu membantu admin dalam mengelola data pengajuan secara cepat. Nah, untuk keuntungan yang diharapkannya yaitu yang pertama, bagaimana pendudukan diharapkan pada membantu mempermudah dalam proses kegiatan pelayanan pengajuan kartu keluarga. Dan yang kedua, bagi kantor dinas diharapkan sistem ini dapat mempermudah dalam pengumpulan data penduduk dan mempermudah melayani penduduk atau warga dalam pengajuan kartu keluarga. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Wijaya Kurniawan dengan NIM 191802334. Saya akan mempresentasikan tentang Project Carter. Di sini ada sistem informasi pengajuan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online. Project name-nya pembuatan website sistem informasi pengajuan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online. Company Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fokus areanya website application, produk atau prosesnya website. Kemudian ada cost estimation-nya 76.050.000. Yang pertama ada Project Carter Purpose. Tujuan dari proyek ini adalah pembuatan sebuah aplikasi website di mana menangani sistem informasi untuk registrasi dan pelayanan pembuatan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Website ini akan berisi tentang sistem yang menangani proses bisnis pembuatan kartu keluarga serta menyimpan data kependudukan dan pencatatan sipil. Dan sistem informasi ini ditunjukkan dan selanjutnya akan digunakan bagi pegawai Disdukcapil serta masyarakat. Yang kedua, proyek eksekutif summary-nya. Tujuan proyek objektivitas ruang lingkup asumsi dari proyek resiko, dari proyek biaya atau anggaran, proyek timeline pada pendekatan yang digunakan struktur organisasi tim proyek. Kemudian ada project overview-nya. Di sini ada project scope management, ada plan scope management, collect recruitment, define scope. Kemudian dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menggunakan sistem manual untuk pendataan dan pelayanan kartu keluarga. Sistem komputerisasi masih terfokus pada proses pembuatan kartu keluarga, belum ada pelayanannya sehingga dapat menyebabkan tidak sinkronnya pendaftaran akta kelahiran dengan administrasi pembayaran. Selain itu, kesalahan pengambilan data keluarga pernah terjadi dan mempengaruhi proses pelayanan kartu keluarga. Hal-hal tadi dapat ditanggulangi dengan dijadikannya sistem informasi mengenai pendaftaran dan pelayanan kartu keluarga, di mana dapat diakses oleh pegawai di Dukcapil dan masyarakat. Kemudian ada project time management. Di sini ada plan schedule aktivitas, kemudian ada define aktivitasnya, kemudian ada estimate activity resource-nya, kemudian ada estimate activity duration, kemudian ada develop schedule-nya. Kemudian ada project cost management, ada plus cost management-nya, determine budgetnya, kemudian ada project quality management, plan quality, kemudian ada perform quality assurance, kemudian ada project human resource management, ada plan human resource management bagannya, kemudian ada acquired project team, kemudian ada project communication management, ada plan communication management, kemudian ada management communication, ada control communication, kemudian project risk management, plan risk management-nya, ada identify risk-nya, kemudian perform qualitative risk analysis, kemudian ada perform quantitative risk analysis, kemudian ada plan risk response, kemudian ada project procurement management, ada plan procurement management-nya, kemudian ada conduct procurement-nya, kemudian ada close procurement-nya, kemudian ada project stakeholder management, identify stakeholder, plan stakeholder management, kemudian ada scope baseline berdasarkan ini penelitian, spesifikasi desain perangkat lunak, kualitas realitability, availability, security, probability, kemudian ada communication, deskripsinya. Sistem akan berjalan selama listrik tersedia, tingkat ketersediaan sistem berjalan baik, keamanan data terjaga, mudah diakses di berbagai browser internet. Kemudian ada bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Distianuni, NIM saya 191800512. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang scope of work, WBS, dan perencanaan anggaran biaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan scope of work atau SOW. Nah, di sini tujuan dari proyek ini adalah membantu kantor pelayanan sipil untuk mempermudah proses pendataan dalam pengajuan pembuatan kartu keluarga, serta mempermudah dalam penyimpanan data. Nah, proyek ini akan menggunakan perangkat lunak yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, MySQL Server, domain, dan hosting. Nah, yang pertama, location of work itu dilaksanakan di kantor. Kemudian ada period of performance. Nah, di sini menganggarkan senilai 76.050.000 untuk proyek ini. Nah, kemudian ada deliverables schedule. Yang pertama, melakukan interview pada stakeholder, mendapatkan informasi mengenai proyek, mendapatkan kebutuhan utama,
stakeholder, menentukan batasan dari proyek yang dikerjakan, menentukan estimasi dana, dokumentasi pertemuan dan kebutuhan, kemudian menentukan software dan hardware yang tepat, membuat desain tampilan sesuai dengan requirement, melakukan beberapa pengujian website, dan melakukan analisis resiko. Selanjutnya yang keempat ada applicable standards. Di sini proses-proses standar dalam proyek ini sebagai berikut. Yang pertama ada studi kelayakan, yaitu membuat sistem dan konsep pemrograman. Yang kedua ada desain fungsi. Nah, di sini melakukan desain sistem secara detail mulai dari sistem berjalan, use case, activity diagram, IRD, design table, relasi tabel dan sebagainya. Nah, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi bisnis yang dikehendaki. Nah, kemudian ada pemrograman atau programming. Di sini melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Selanjutnya ada pengujian atau testing. Di sini dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan pemrograman telah dilakukan secara benar sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Nah, pengujian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keterbatasan dan kelemahan program aplikasi yang dibuat untuk sebisa mungkin dilakukan penyempurnaan. Dan yang terakhir ada pelatihan atau training. Nah, di sini sebelum diserahkan ke perusahaan, nah pihak developer itu bertanggung jawab melatih user atau perusahaan yang hendak mengoperasikan program website yang telah dibuat. Selanjutnya ada yang kelima yaitu acceptance criteria. Dalam proyek ini, sumber daya manusia yang menggunakan website yang dibuat harus mengetahui cara mengoperasikan komputer sehingga dapat menggunakan website yang dibuat. Kemudian yang terakhir ada special requirement. Nah, dalam proyek ini dibutuhkan manajer yang berpengalaman, di mana tugas dari manajer dalam proyek ini adalah yang pertama, menjadwalkan proyek. Manajer yang bertugas untuk merencanakan pelaksanaan proyek agar proyek dapat selesai tepat waktu. Dan yang kedua, mengimplementasikan rencana proyek. Setelah membuat perencanaan, tugas manajer selanjutnya adalah untuk mengimplementasikan perencanaan proyek tersebut di lapangan. Yang ketiga ada mengontrol kerja sampai selesai. Nah, seorang manajer harus dapat mengontrol semua pekerjaan proyek sehingga selesai dan menjaga serta mengantisipasi agar proyek berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir ada membina hubungan kooperatif. Nah, manajer bertanggung jawab untuk membina hubungan kooperatif dengan para pihak yang terlibat baik dalam struktur horizontal maupun vertikal. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan WBS atau Work Breakdown Struktur. Nah, WBS itu adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Nah, WBS itu digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Selanjutnya ada penjadwalan proyek. Nah, jadwal proyek disusun berdasarkan struktur rincian pekerjaan atau WBS yang berisikan daftar pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek. Untuk mengerjakan proyek pembangunan sistem informasi pengajuan KK pada Disdukcapil ini diperlukan total waktu yang disediakan untuk membangun proyek ini. Mulai dari pembukaan proyek sampai penutupan proyek adalah 123 hari. Adapun rincian kegiatan secara lengkap beserta durasi waktu yang diperlukan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan yang diperlukan, yaitu waktu penyelesaiannya 10 hari. Nah, yang kedua ada mengumpulkan informasi yang dibutuhkan 10 hari juga. Kemudian ada analisis proses kerja, waktu penyelesaiannya 12 hari. Kemudian ada membuat alur program 10 hari, membuat interface program 15 hari, membuat coding program 40 hari, testing atau uji coba 12 hari, implementasi 12 hari, dan yang terakhir ada menganalisa
kesalahan dan kekurangan yang terjadi yaitu 12 hari. Nah, secara keseluruhan totalnya itu 123 hari. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya proyek sistem informasi pengajuan kartu keluarga pada Risdukcapil ini dihitung berdasarkan resource leveling dengan tujuan agar dapat mengetahui waktu pelaksanaan proyek dan besarnya kebutuhan akan sumber daya tenaga kerja. Di sini kami metode pengembangan sistem informasi itu dengan menggunakan metode waterfall. Nah, dapat dilihat rincian biayanya sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada deskripsinya, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan sistem dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua, merancang kebutuhan sistem dilakukan oleh software engineer. Yang ketiga, ada mendesain database sistem dilakukan oleh data engineer. Yang keempat, mendesain UI sistem dilakukan oleh UI designer. Yang kelima, menganalisis sesuai antara rancangan sistem dengan kebutuhan sistem dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya ada melakukan pembuatan program dilakukan oleh programmer. Kemudian ada melakukan pembuatan database sistem dilakukan oleh database engineer. Melakukan pembuatan server sistem dilakukan oleh network engineer. Mengintegrasikan sistem antara database dan sistem dilakukan oleh software engineer. Kemudian menghubungkan jaringan server ke sistem dilakukan oleh network engineer. Selanjutnya melakukan integrasi semua device ke sistem dilakukan oleh software engineer. Instalasi OS dan program sistem dilakukan oleh programmer. Dan yang terakhir, melakukan pengujian sistem dilakukan sumber daya manusia oleh software tester. Nah, untuk keseluruhan itu di sini totalnya 76.050.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rafelawati, NIM saya 191803323. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tugas mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan judul Sistem Informasi Pengajuan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online. Perencanaan risiko. Manajer proyek mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan strategi menangani risiko tersebut. Yang pertama ada identifikasi risiko. Merupakan tahap penyusunan daftar risiko yang komprehensif berdasarkan peristiwa-peristiwa dalam proyek sistem informasi pengajuan KK pada Disdukcapil yang mungkin membuat, mempercepat, atau menghalangi pencapaian tujuan. Yang kedua ada analisis risiko. Dalam analisis risiko dirumuskan kriteria kemungkinan risiko dan konsekuensi risiko. Kriteria harus mencerminkan nilai-nilai organisasi, tujuan, dan sumber daya. Analisis risiko melibatkan pertimbangan tentang sebab-sebab dan sumber-sumber risiko yang dapat terjadi. Yang ketiga, ada tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk membantu dalam membuat keputusan prioritas perawatan dan penanganan. Setelah risiko dikaji, barulah ditentukan langkah penanganan terhadap item-item risiko yang diperkirakan muncul. Yang keempat, ada penanganan risiko. Dilakukan dengan memilih satu atau lebih pilihan. Risiko yang tidak dapat diterima atau ditoleransi harus segera dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalkan kemungkinan atau dampak terjadinya risiko. Pemilihan cara menangani risiko dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat serta melibatkan stakeholder. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi menggunakan ITPOSMO. Tabel di bawah ini menunjukkan strategi yang mungkin untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. ITPOSMO informasi resikonya ada jumlah data input tidak memadai, strateginya untuk menyediakan format dokumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Ada pula ITPOSMO teknologi. Resikonya, sistem not responding atau infrastruktur performa hardware milik user harus memadai. ITPOSMO-nya ada proses,
Risikonya ada staf sakit pada saat-saat kritis proyek. Strateginya mengorganisasi ulang tim proyek, yaitu dengan memberdayakan SDM yang intensif, pekerjaan sudah menurun. Posmonya ada staf. Risikonya ada SDM tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi. Strateginya pemilihan SDM yang memenuhi kualifikasi dan memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi. Dan yang terakhir ada Posmo manajemen. Resikonya ada estimasi waktu dan biaya proyek yang kurang tepat. Strateginya perencanaan yang tidak matang dan komunikasi yang kurang. Perencanaan komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antar anggota tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek. Perencanaan komunikasi meliputi 1. Pemimpin kegiatan dan fasilitator melakukan pertemuan untuk memastikan proyek dapat berjalan pada jalurnya dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan. Yang kedua, pemimpin kegiatan menunjuk anggota sebagai notulen untuk membuat dokumentasi dari pertemuan tersebut. Yang ketiga, pada saat pertemuan membahas kemajuan proyek, aktivitas yang akan dilakukan dan pembahasan kontrol dari perubahan sistem yang ada. Penutupnya, kesimpulannya, salah satunya ada sistem baru yang dirancang terdiri dari form inputan data penduduk dan data kartu keluarga. Sarannya, salah satunya, selain meningkatkan pelayanan terhadap warga, juga harus memperlihatkan kelebihan dan fasilitas dengan mengembangkan teknologi informasi komputer baik hardware dan software-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.